Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita terkait dengan pengolahan angka di lembar kerja Excel. Untuk hari ini kita mulai memasuki bab 6. Untuk latihannya adalah halaman 68. Hari ini kita cukup satu latihan saja yang ada di tabel pertama, jadi bisa dibuka terlebih dahulu. Di tabel 1 pertama-tama yang harus dilakukan adalah membaca beberapa syaratnya, poin 1A sampai dengan 1E. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Jumlah lulus syaratnya adalah jumlah materi uji yang nilainya lebih dari 70. Kemudian IPK adalah jumlah rata-rata dari semua materi uji. Di sini sudah ada kata kuncinya. Kemudian untuk keterangan yang di lembar kerja saya adalah di kolom J ini. Jadi ini ada beberapa syaratnya. Kalau lulus dia itu kurang dari lebih dari 3 dan IPK-nya adalah lebih dari 70. Sedangkan yang remedi jumlah lulusnya harus lebih dari sama dengan 2 dan untuk IPK-nya lebih dari 60. Jumlah lulus adalah yang di kolom H, IPK yang di kolom I. Ini untuk syaratnya keterangan ini, apakah dia remedi atau lulus atau tidak lulus. Selain itu berarti dia tidak lulus. Kemudian untuk di kolom K ini ranking. Jadi kalau ranking ini tinggal diurutkan saja berdasarkan IPK-nya. Jadi siapa yang paling tinggi IPK-nya berarti dia ada di ranking paling atas dan seterusnya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman membuat tabel yang diisikan manual adalah kolom nomor urut, nama mahasiswa, nilai mulai dari Word sama dengan Access ini. Kalau sudah, baru kita cari jumlah lulusnya. Untuk jumlah lulusnya ini berarti kita pakai rumus apa? Count if. Jadi jumlah lulus tadi kan ada syaratnya ya. Jadi kalau jumlah materi uji yang nilainya lebih dari 70, itu jumlah lulusnya ada berapa dari nilai Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Access ini. Jumlah lulusnya ada berapa yang dia nilainya lebih dari 70. Untuk memasukkannya dengan angka di Microsoft Excel ini kita pakai rumus count if. Caranya adalah kalau yang di saya ini kita pakai masukkan dulu keterangannya sama dengan count if, kemudian kurung buka C5. Jadi yang mulai dihitung adalah C5 punyanya Maidiana ini sampai dengan digeser sama dengan G5. Atau kalau mau manual bisa C5.2 G5 sesuai dengan lembar kerjanya teman-teman sendiri. Kemudian titik koma. Nah, ini untuk yang di dalam tanda petik ini adalah syaratnya itu tadi, kurung titik tanda petik lebih dari 70, tanda petik baru kurung tutup, setelah itu di enter. Kalau sudah semua bisa langsung digeser ke bawah. Setelah keluar plus ini langsung digeser ke bawah biar nggak memasukkan secara manual satu persatu. Ini untuk yang jumlah lulus. Jadi silakan diperhatikan untuk formulanya ini. Kadang memang ada yang error karena mungkin ada beberapa yang tidak teliti karena kesalahan ketik. Entah itu mungkin dia salah memasukkan sel yang ingin dihitung atau dia salah memasukkan tanda bacanya. Jadi pelan-pelan saja. Kalau sudah berhasil dan sama hasilnya dengan yang ada di modul, tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, selanjutnya adalah IPK. Kalau IPK kan gampang, kita tinggal cari rata-rata dari nilainya per mahasiswa, dari mulai nilai Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Access. Kita pakai formula average sama dengan average kurung buka, tinggal diklik saja sel yang ingin dihitung, kemudian ditarik sampai dengan G5. Ini untuk yang
lembar kerja saya yang di mahasiswa pertama atau Mediana. Kalau sudah langsung enter aja. Setelah di enter keluar IPK-nya sesuai dengan yang di modul, langsung saja ditarik ke bawah dan dia sudah otomatis muncul dari mahasiswa kedua sampai dengan mahasiswa terakhir. Kemudian selanjutnya yang ada di keterangan apakah dia remedi, lulus ataupun tidak lulus. Jadi ini agak panjang, mohon diperhatikan. Untuk yang di kolom keterangan ini kan sudah ada syaratnya di 1D ini beberapa keterangan kalau lulus itu dia jumlah lulusnya harus lebih dari 3 dan IPK-nya harus lebih dari 70. Sedangkan tidak lulus dia jumlah lulusnya harus lebih dari sama dengan 2 dan IPK-nya lebih dari 60. Selain itu berarti dia tidak lulus. Nah, itu sudah syarat mutlaknya yang harus dimasukkan ke formula bar ini. Oke, kita langsung masukkan ke formula barnya. Jadi kita pakai rumus if sama dengan if kurung buka, kita masukkan syarat yang pertama yaitu di kolom H jumlah lulusnya. Jadi untuk lulus kita ketikkan yang lulus dulu. Syaratnya adalah kolom H5 untuk si mahasiswa Mediana lebih dari 3 sesuai syarat yang dari modul. Kemudian titik koma tanda petik lulus, kemudian tanda petik lagi. Ini untuk syarat yang pertama, titik koma. Setelah itu kita masukkan syarat yang kedua, yaitu syarat yang kedua dari modul adalah terkait dengan IPK. Kalau mau pakai yang IPK berarti tinggal yang H ini diganti dengan I5. I-nya IPK-nya si Mediana. I5 lebih dari 70 titik koma tanda petik lulus tanda petik lagi. Nah, ini jika kita mau pakai IPK. Kalau saya pakai yang keterangan jumlah lulus yang ini, jadi lebih enak. Kemudian setelah ini tadi kita sampai yang di sini, kita masukkan syarat yang kedua jika pakai keterangan jumlah lulus atau kolom H. Kita masukkan syarat yang kedua, syarat remedi. Kita ketikkan lagi if kurung buka H5, masukkan syaratnya lebih dari sama dengan 2 titik koma tanda petik remedi, tanda petik lagi. Kemudian titik koma artinya ini kecuali syarat ini tadi berarti dia tidak lulus. Langsung saja diketikkan tanda petik tidak lulus, tanda petik lagi, kurungnya jangan lupa 2 kali. Langsung saja di enter jika pakai keterangan yang jumlah lulus. Pakai jumlah lulus boleh, pakai IPK boleh. Kalau sudah keluar sesuai modul langsung ditarik ke bawah. Dia otomatis mengganti dari mahasiswa pertama ke mahasiswa terakhir. Kemudian yang ini adalah ranking. Ranking kita pakai dari kolom IPK karena melihatnya dari jumlah IPK. Apa itu rumusnya adalah rank kurung buka dari I5 kemudian titik koma, kita ketikkan tanda dolar, ini artinya dikunci. Kita masukkan huruf I, dikunci lagi, dikasih keterangan 5, artinya I5. Terus dikasih titik 2, I lagi, kemudian tanda dolar, kemudian 14 sampai dengan ini, sel yang ini, titik koma 0, artinya 0 adalah dia descending atau dari besar ke kecil. Kemudian kalau menuliskan 1 berarti artinya ascending dari kecil ke besar, nanti hasilnya kebalikannya.